Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifahalukum anak-anak? Semoga dalam keadaan sehat walafiat dan dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala bersama keluarga di rumah. Amin ya rabbal alamin. Pada hari yang berbahagia ini kita lanjutkan pembelajaran kita dengan doa bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalah. Amin ya rabbal alamin. Nah, pada hari ini kita akan mereview kembali pembelajaran minggu lalu sekaligus menyambung materi minggu lalu. Nah, namun sebelum kita mulai pembelajaran pada kali ini, kita persepsi dulu terhadap pelajaran di minggu yang lalu. Nah, anak-anak sekalian, pelajaran di minggu lalu kita belajar tentang pencemaran lingkungan, di antaranya tentang suatu zat dikatakan polutan. Anak-anak, apakah masih ingat? Salah satunya adalah, ya benar sekali, bahwasanya sesuatu dikatakan sebagai polutan apabila jumlahnya ambang batas, ya. Baik, barakallahu fiik. Pada hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran, di antaranya ya tujuan pembelajaran pada hari ini. Yang pertama, kita masih membahas tentang ya dampak pencemaran lingkungan ya melalui media YouTube yang kita gunakan dengan tepat, ya. Nah, apalagi yang akan kita bahas? Yang kita bahas di antaranya ya penyebab pencemaran itu sendiri ya dan lain sebagainya. Baik anak-anak, langsung saja kita akan bahas kembali ya tentang pencemaran lingkungan. Nah, di minggu sebelumnya kita juga sudah belajar tentang beberapa macam pencemaran. Di antaranya adalah pencemaran air, pencemaran udara, pencemaran tanah, lingkungan, polutan, ya dan lain sebagainya. Nah, jadi anak-anak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, bahwasanya semua yang terjadi pencemaran itu adalah akibat perbuatan manusia itu sendiri. Nah, sekarang bagi anak-anak Ustadz yang punya bukunya, buku paket IPA ya kurikulum 2013 di semester 2, silakan dibuka bukunya ya, dan juga siapkan alat tulisnya untuk menuliskan beberapa ringkasan ya yang penting-penting. Baiklah anak-anak. Nah, jadi adapun sebagai pengantar pada pertemuan pada hari ini ya, bahwasanya kita harus ketahui bahwasanya manusia itu mempunyai keinginan untuk meningkatkan kesejahteraan hidup. Nah, jadi pada umumnya manusia selalu bertujuan ingin meningkatkan kesejahteraan hidup. Nah, siapa yang memberikan kesejahteraan itu? Tidak lain yaitu adalah karunia Allah Subhanahu wa taala. Nah, di antaranya dengan mendirikan pabrik-pabrik yang dapat mengolah hasil alam menjadi bahan pangan dan sandang. Nah, itu ya yang ada di buku kalian ya di halaman 48 ya, anak Ustaz ya. Nah, tentang pencemaran ya. Nah, jadi salah satu cara meningkatkan kesejahteraan tadi adalah mendirikan pabrik-pabrik yang dapat mengolah hasil alam. Nah, jadi munculnya pabrik-pabrik tersebut dapat mengakibatkan dampak positif maupun dampak negatif. Oleh sebab itu, ya anak-anak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tugas kita sebagai manusia untuk belajar dan terus belajar bagaimana caranya untuk tetap menjaga alam meskipun kita ya menggunakannya dengan maksimal ya, tapi ingat penggunaannya itu harus sesuai dengan aturan yang berlaku, jangan sampai mengakibatkan pencemaran lingkungan. Namun hal itu mungkin sangat sulit ya anak Ustaz semua ya. Nah, baik kita lanjutkan saja materi selanjutnya yang mungkin sudah kita bahas juga minggu lalu, namun kali ini kita akan review sedikit lagi. Nah, lihat pada gambar ini. Gambar ini menunjukkan beberapa hal yang terjadi di lingkungan kita. Ya, misalnya ini asap pabrik ya. Ini adalah limbah industri ya. Yang disalurkan kemana? Disalurkan ke parit-parit ya, atau ke selokan atau ke sungai dan lain sebagainya. Jadi terjadinya perubahan lingkungan akan mempengaruhi keberadaan atau kelangsungan makhluk hidup yang ada di dalamnya.
Jadi anak Ustadz, makhluk hidup pada suatu lingkungan selalu tergantung antara satu dengan yang lain. Oleh karena itu, apabila ada salah satu komponen yang berubah, maka akan menyebabkan perubahan pada makhluk hidup. Ya, yang lain juga terpengaruhi. Ya, nah, begitu ya Ustadz ya. Nah, lihat gambar ini. Ya, nah, perhatikan. Gambar yang pertama, gambar 3.1, yaitu daun yang jatuh ke sungai. Ya. Nah, gambar 3.2, seseorang yang membuang sampah ke sungai. Nah, kira-kira apa perbedaan dari gambar tersebut? Ya. Nah, jadi pada gambar 3.1, beberapa daun jatuh dari pohon ke sungai. Daun-daun tersebut akan terbawa air sungai dan tidak menyebabkan bau dan air tetap jernih. Ya, akan tetapi pada gambar kedua, sampah-sampah yang dibuang ke sungai akan menghambat arus sungai dan dapat menyebabkan bau yang tidak sedap dan menyebabkan air menjadi keruh. Hal ini akan mempengaruhi kehidupan makhluk hidup yang ada di sungai. Nah, jadi definisi pencemaran juga sudah kita bahas di minggu lalu. Ya, apakah anak Ustadz masih ingat apa definisi pencemaran lingkungan? Iya, benar sekali. Ya, sebelum ke situ kita harus lihat dulu pengantarnya, bahwasanya pencemaran lingkungan merupakan satu dari beberapa faktor yang dapat mempengaruhi kualitas lingkungan. Jadi istilah dari pencemaran lingkungan disebut juga dengan environmental pollution. Nah, jadi segala sesuatu baik berupa bahan-bahan fisika maupun kimia yang dapat mengganggu keseimbangan ekosistem. Pemerintah Indonesia yang menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1997, pencemaran lingkungan adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, atau komponen lainnya ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga kualitasnya turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan lingkungan hidup tidak dapat berfungsi sesuai dengan peruntukannya. Jadi pencemaran lingkungan terjadi akibat apa? Akibat dari kumpulan kegiatan manusia atau populasi dan bukan dari kegiatan perorangan individu. Selain itu, pencemaran dapat diakibatkan oleh faktor alam. Contohnya misalnya gunung meletus yang menimbulkan abu vulkanik, ya. Nah, seperti meletusnya gunung berapi. Nah, lihat background biru di slide ya, bahwasanya di lingkungan terdapat faktor abiotik dan biotik yang menyusunnya. Keseimbangan lingkungan anak-anak semua hanya dapat terwujud apabila apa? Apabila ada keselarasan antara faktor abiotik dan biotik. Artinya harus seimbang ya. Nah, jadi seperti latihan minggu lalu ya, kapan dikatakan suatu zat itu sebagai polutan? Apakah anak-anak Ustaz masih ingat? Iya, benar sekali. Di antaranya adalah kadarnya melebihi batas normal atau ambang batas. Berada pada waktu yang tidak tepat. Apalagi masih ingat? Iya, bagus sekali. Berada pada tempat yang tidak semestinya, ya. Baik. Nah, pencemaran air. Nah, jadi pencemaran air sudah dibahas ya sebenarnya di minggu lalu. Jadi kita hanya kembali ya mengingatkan ataupun mengulang sedikit ya, bahwasanya pencemaran air itu merupakan kondisi air yang menyimpang dari sifat-sifat air dari keadaan normal. Jadi kualitas air menentukan kehidupan di perairan laut ataupun sungai. Apabila perairan tercemar, maka keseimbangan ekosistem di dalamnya akan terganggu. Anak-anak Ustadz, nah jadi air dapat tercemar oleh komponen anorganik, diantaranya berbagai logam berat berbahaya. Komponen-komponen logam berat ini berasal dari mana? Dari industri. Nah, jadi kegiatan industri yang melibatkan penggunaan logam berat antara lain misalnya ini ya, industri tekstil. Tekstil tahu apa? Ya, bagus sekali. Tekstil itu adalah seperti pakaian ya, sandang ya, bahasanya sandang ya, untuk pakaian ya. Nah, apalagi pelapis logam ya, pelapisan logam. Jadi logam-logam murni itu kan perlu dilapisi untuk membentuk apa? Iya, bagus sekali, membentuk alat-alat elektronik atau alat-alat bangunan dan lain sebagainya. Apalagi misalnya ya cat, tinta, warna, percetakan, bahan agrokimia dan lain-lain. Nah, jadi ternyata anak-anak Ustadz, beberapa logam berat tersebut ya dapat mencemari lingkungan ya, sehingga ya dikatakan ambang batas.
Sebenarnya apa saja sih faktor penyebab pencemaran air? Ya, seperti yang anak Ustaz sudah tahu kita bahas minggu lalu, di antaranya adalah apa? Ya, limbah industri, ya. Apalagi limbah rumah tangga, apalagi limbah pertanian, ya. Limbah industri seperti tadi, ya, pabrik, ya, ya, yang menghasilkan sampah ataupun zat-zat yang dibuang, ya. Oleh sebab itu beberapa pabrik yang profesional ya itu memiliki alat-alat yang canggih untuk apa? Untuk mengolah kembali limbah pabrik yang dibuang. Artinya tidak dibuang langsung dari pabriknya, tetapi apa? Diolah dulu, ya. Diolah dulu baru dibuang. Supaya apa? Supaya tidak membahayakan orang banyak. Jadi singkat cerita untuk limbah industri ini seperti misalnya limbah pabrik baja, limbah pabrik emas, limbah pabrik cat, limbah pabrik pupuk organik, limbah pabrik farmasi dan lain-lain ya. Jadi jika limbah industri tersebut dibuang ke saluran air atau sungai, maka menimbulkan apa? Ya, pencemaran, ya, pollution ya. Itu dia. Oleh sebab itu anak-anak tugas kita ya harus apa? Menjaga lingkungan kita. Contoh misalnya di Jepang ya. Nah, pencemaran raksa yang terjadi di Jepang mengakibatkan apa? Minamata bahasanya. Minamata itu adalah apa? Penyakit berbahaya. Ya. Apa itu penyakit seperti apa dia? Jadi para nelayan di sekitar Teluk Minamata memakan ikan yang tercemar raksa. Ya, akibatnya apa yang terjadi? Mereka mengalami kerusakan saraf yang disebut dengan penyakit Minamata. Itu penyakit Minamata ini berhubungan dengan saraf. Apa yang mengakibatkannya? Yang mengakibatkannya adalah pencemaran raksa ya. Jadi berdasarkan informasi yang diperoleh ya bahwasanya lebih kurang ada 80 orang meninggal akibat penyakit ini. Itu dia ya salah satunya di Jepang. Kenapa? Karena di Jepang tersebut banyak industri ya, Ustadz semua ya. Nah, limbah rumah tangga. Nah, limbah rumah tangga ini sangat erat kaitannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Di sekeliling kita saat ini, anak Ustaz semua, di rumah-rumah anak Ustaz semua, apalagi yang lagi lockdown ya, dari awal kita tidak masuk ke sekolah, kita tahu limbah di rumah sampah kita itu apa-apa saja, dari mulai makanan ringan ya, dari mulai apalagi makanan pokok dan lain sebagainya. Nah, coba perhatikan, ini adalah sampah rumah tangga yang dibuang tidak pada tempatnya. Oleh sebab itu anak Ustadz ya semua ya jangan sampai kita membuang sampah sembarangan. Nah, kenapa tidak boleh? Ya, karena memang dapat mengakibatkan keburukan. Sesuatu yang buruk itu berarti apa? Menyebabkan kerugian gitu. Sehingga kalau kita merugikan orang lain, maka kita telah berbuat zolim ya, berbuat dosa ya. Jadi anak Ustaz semua, kita semua yang sudah belajar bagaimana menjaga lingkungan ya, kita harus benar-benar memelihara dan melestarikannya. Jangan sampai kita malah menjadi pelakunya. Nauzubillah ya, summa nauzubillah. Jadi limbah yang berasal dari dari bahan anorganik ada, dari anorganik juga ada nih. Contohnya yang bahan anorganik misalnya besi ya, aluminium, plastik, kaca, kaleng bekas, cat dan lain sebagainya. Ya. Nah, kalau limbah organik apa saja? Limbah organik misalnya limbah seperti kulit buah sayuran ya, disebut dengan organik ya. Ya, sisa makanan, kertas, kayu, daun ya. Mungkin ini bisa menyebabkan kalau kita buang sembarangan diantaranya bisa menyebabkan penyakit ya, penyakit diare karena bau busuk ya, atau apalagi misalnya gangguan kebersihan lingkungan ya. Ya, jadi masing-masing itu ada kerugiannya ya. Jadi di perairan sampah mengalami proses penguraian oleh mikroorganisme. Akibat penguraian tersebut, kandungan oksigen dalam perairan juga menurun. Menurunnya kandungan oksigen dalam perairan akan merugikan kehidupan biota di dalamnya. Baik anak-anak, selanjutnya adalah limbah pertanian. Nah, ternyata pertanian juga menghasilkan limbah yang buruk. Kenapa? Perhatikan penjelasan berikut ini. Bisa kalian buka di halaman 53 di buku kesayangan kalian. Ya, jadi air limbah pertanian sebenarnya tidak menimbulkan dampak negatif pada lingkungan. Namun dengan digunakannya fertilizer sebagai pestisida yang kadang-kadang dilakukan secara berlebihan.
Jadi, sering menimbulkan dampak negatif pada keseimbangan ekosistem air. Pada sektor pertanian juga dapat terjadi pencemaran air, terutama air dari penggunaan pupuk dan bahan kimia pertanian tertentu. Seperti apa misalnya? Insektisida, herbisida. Nah, masih ingat ya apa itu insektisida? Ya, benar sekali. Apa? Racun serangga ya. Herbisida untuk gulma dan lain sebagainya ya. Herba bahasanya. Itu artinya tumbuh-tumbuhan pengganggu seperti itu ya. Nah, jadi anak ustaz yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya ada istilahnya blooming alga ya atau tumbuh suburnya ganggang di atas permukaan air. Jadi tanaman ganggang ini dapat menutupi seluruh permukaan air sehingga mengurangi kadar sinar matahari yang masuk ke dalam perairan tersebut. Akibatnya apa yang terjadi? Ya, proses fotosintesis fitoplankton terganggu dan kadar oksigen yang terlarut dalam air menurun sehingga merugikan makhluk hidup lain yang ada di dalamnya. Ya, itu tadi akibat misalnya dampak penggunaan pupuk, ya ternyata ada dampak negatifnya. Ya, jadi harus seperti apa kita? Harusnya controlling ya, controlling artinya penggunaan pupuk itu tidak sesuka hati, harus ada controllingnya, harus mengikuti petunjuk ya. Makanya kita butuh belajar dalam segala bidang jika ingin menjadi menjadi ustadz ya, orang yang soleh, maka belajar di Ulunuha ya kan, insya Allah seperti itu ya. Nah, jadi jika ingin belajar tentang yang cita-citanya ingin jadi syekh nanti ya, belajarnya kemana? Ya ke Madinah, bukan kemana, bukan ke Inggris misalnya. Kenapa? Karena kan kita lihat ilmunya di mana gitu ya Ustadz ya. Nah, jadi kan ingin belajar, ingin menjadi dokter misalnya, ingin jadi petani, maka jadilah petani yang cerdas, jadilah dokter yang cerdas, benar-benar belajar gitu ya. Nah, seperti itu kira-kira. Nah, karena Ustadz dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ya dampak pencemaran air. Nah, jadi air limbah yang tidak dikelola dengan baik akan menimbulkan dampak yang buruk. Nah, apa yang terjadi? Penurunan kualitas lingkungan, ya, gangguan kesehatan. Apa saja misalnya penyakit diare pada anak, ya. Nah, ini dia dampak dari pencemaran lingkungan tersebut. Nah, diare pada anak itu diakibatkan oleh virus namanya rotavirus atau rotavirus ya. Untuk hepatitis A, hepatitis ini biasanya dibagi dua, hepatitis A, hepatitis B ya. Jadi hepatitis A ini virus yang menyebabkannya adalah virus hepatitis A ya. Nah, polio penyebabnya adalah virus poliomyelitis ya. Nah, ini banyak lagi dan Ustaz bisa kalian buka di buku kesayangan kalian di halaman 55 ya, di halaman 55 ada penyakit kolera, diare atau disentri ya. Nah, misalnya penyebabnya penyakit kolera penyebabnya apa? Bakteri. Diare bakteri juga ya, disentri diare. Nah, ya, dan beberapa penyakit lainnya yang disebabkan ya karena apa? Karena pencemaran lingkungan. Bisa kalian buka kembali di buku kalian halaman 55. Nah, apalagi di antaranya selain mengganggu kesehatan, mengganggu pemandangan ya. Coba kalian bayangkan, kalian lebih suka rumah kalian itu berserak, ya banyak sampah, banyak bertaburan, atau lebih suka rumah kalian itu bersih ya, harum, kinclong gitu ya. Mana yang lebih suka? Lebih suka yang bersih. Oleh sebab itu, nah Ustadz jangan lupa setelah belajar ini nanti dipraktekkan ya, disapu rumahnya, dipel ya, piring yang kotor dicuci ya, supaya tidak ada pencemaran di rumah kalian, supaya sehat ya, seperti itu ya. Siapa yang menjaga kesehatan ya? Kita, seperti itu ya. Nah, baik nah Ustadz, selanjutnya apa lagi kira-kira? Mempercepat proses kerusakan benda. Misalnya ya, kalian bisa buka di buku kalian di halaman 56. Apa itu? Ada sebagian air limbah yang mengandung zat yang dapat diubah oleh bakteri anaerob menjadi gas yang dapat merusak seperti H2S. Gas ini dapat mempercepat proses perkaratan pada besi. Nah, korosif ya, istilah korosif atau perkaratan pada besi. Nah, jadi anak-anak semua, agar terhindar dari hal-hal tersebut, sebaiknya sebelum dibuang, air limbah harus diolah terlebih dahulu dan memenuhi ketentuan baku mutu air limbah ya. Baik.
Jadi sudah berilmu ya anak ustadz semua ya untuk bagaimana caranya menjaga lingkungan kita, terutama lingkungan rumah yang terdekat ya, supaya kita selalu insya Allah sehat ya dimanapun berada. Amin ya robbal alamin. Nah, selanjutnya sebenarnya bagaimana cara penanggulangan pencemaran air ya, pencemaran air. Jadi bisa kalian buka di buku kalian di halaman 50 tuh 57. Jadi anak ustadz semua, di situ disampaikan bahwasanya pengolahan limbah bertujuan untuk menetralkan air dari bahan-bahan tersuspensi dan terapung, menguraikan bahan organik biodegradable, yakni bahan organik yang dapat terurai oleh aktivitas makhluk hidup. Apalagi ya selain itu? Selanjutnya adalah meminimalkan atau mengurangi bakteri patogen serta memperhatikan estetika dan lingkungan. Pengolahan air limbah dapat dilakukan dengan misalnya seperti ini. Pembuatan kolam stabilisasi. Nah, jadi mungkin ada istilah-istilah yang baru kalian dapatkan yaitu kolam stabilisasi. Apa itu? Bisa kalian buka di buku kalian di halaman 57. Nah, dalam kolam stabilisasi, air limbah diolah secara alamiah untuk menetralisasi zat-zat tercemar sebelum air limbah dialirkan ke sungai. Kolam stabilisasi yang umum digunakan misalnya kolam aerobik ya, kolam fakultatif yaitu pengolahan air limbah yang tercemar bahan organik pekat, dan kolam maturasi. Jadi istilah-istilah penting seperti ini harus dimuat ya anak ustadz ya di buku catatan kalian ya. Nah, apa itu maturasi? Pemusnahan mikroorganisme patogen. Kolam stabilisasi ini dapat digunakan oleh semua kalangan karena mudah memilikinya dan murah harganya, insya Allah terjangkau ya. Nah, apalah itu IPAL? IPAL ini adalah sebuah singkatan yang kepanjangannya adalah instalasi pengolahan air limbah. Jadi anak-anak ustadz yang sudah belajar ya, ketika ada pertanyaan apa itu IPAL, sudah tahu ya, I-nya adalah instalasi, P-nya pengolahan, A-nya air, L-nya adalah limbah ya. Jadi pengolahan air limbah ini menggunakan alat-alat khusus ya. Pengolahan ini dilakukan dengan 3 tahapan. Yang pertama primary treatment, yaitu pengolahan yang pertama. Yang kedua adalah secondary treatment, pengolahan yang kedua, dan tertiary treatment, pengolahan lanjutan. Ya, pengolahan yang pertama atau primary treatment merupakan pengolahan pertama yang bertujuan untuk memisahkan zat padat dan zat cair dengan menggunakan filter atau saringan dan bak sedimentasi. Sedangkan yang kedua, treatment secondary treatment merupakan pengolahan kedua yang bertujuan untuk yang pertama tadi primary ya, yang kedua secondary itu mengoagulasikan atau menghilangkan koloid dan menstabilisasikan zat organik dalam limbah. Yang terakhir ya, tertiary treatment merupakan lanjutan dari pengolahan kedua, yaitu penghilangan nutrisi atau unsur hara, khususnya nitrat dan fosfat, serta penambahan klor untuk memusnahkan mikroorganisme patogen. Nah, ini adalah gambar ya, yaitu IPAL tadi. Seperti ini lebih kurang gambarnya ya. Nah, untuk lebih lengkap anak-anak ustadz bisa juga searching di YouTube bagaimana bentuk wujud nyatanya, karena nggak bisa lihat langsung, mungkin setengah langsung ya. Nah, di dunia maya lihat di YouTube boleh. Ini hanya gambar kira-kira seperti ini ya prosesnya ya anak ustadz ya. Nah, baik. Nah, selanjutnya adalah istilah dengan pengelolaan ekstreta ya. Apa itu ekstreta ya? Ya, jadi banyak terkandung dalam air limbah rumah tangga. Ya, jadi ekstreta ini banyak terkandung dalam limbah rumah tangga. Jadi banyak mengandung bakteri patogen penyebab penyakit. Ya, jika tidak dikelola, maka ekstreta dapat menimbulkan berbagai penyakit. Ya, jadi pengelolaan ekstreta dapat dilakukan dengan menampung dan mengolahnya pada jamban atau septic tank. Tahu ya septic tank ya? Iya, untuk penampungan kotoran atau tinja ya, yang ada di sekitar tempat tinggal kita, di rumah kita dan lain sebagainya. Dialirkan kemana? Ke tempat pengelolaan atau dilakukan secara kolektif ya. Nah, jadi untuk mencegah meresapnya air limbah ekstreta ini ke sumur atau resapan air, ya kadang-kadang kan kita
apa namanya tadi, septic tanknya tadi dekat dengan air, khususnya air yang bukan air pam ya. Kalau air pam kan dia diolah ya, diolah, ada pengolahannya. Kalau dia air dari misalnya sumur bor atau sumur, mata air sumur ya, nah kan begitu dekat ya, biasanya dekat septic tank dengan sumurnya ya. Nah maka bisa kita lihat ya di sekeliling kita bagaimana dampak dari penyebab kotoran tersebut ya. Nah, jadi syaratnya tidak mengotori permukaan tanah, permukaan air dan air tanah sekitarnya. Tidak menimbulkan bau, sederhana, jauh dari jangkauan serangga, lalat, nyamuk dan kecoa, murah dan diterima oleh pemakainya. Pengelolaan ekstrakta dalam septic tank dapat diolah secara anaerobik menjadi biogas yang dapat dimanfaatkan sebagai sumber gas untuk rumah tangga. Masya Allah ya. Selain itu, pengelolaan ekstrakta dengan tepat akan menjauhkan kita dari penyakit bawaan air ya. Dalam meminimalisasi sampah hasil limbah rumah tangga ya, khususnya dapat dilakukan upaya pengurangan sampah. Hal ini sebagaimana disebutkan oleh ahli ya Kistinah pada tahun 2009 bahwa cara menangani limbah cair dan padat diharapkan tidak menyebabkan polusi dengan prinsip ekologi yang dikenal dengan istilah 4R. Apa saja? Recycle, reuse, reduce, dan repair. Nah, ini juga sudah pernah kita bahas ya mengenai recycle, pendaur ulangan. Jadi istilah recycle ini insya Allah nggak asing ya Ustaz semua ya. Nah, itu adalah pendaur ulangan. Reuse itu penggunaan kembali, misalnya botol bekas sirup misalnya dapat digunakan lagi untuk menyimpan air minum, itu namanya reuse, penggunaan ulang. Kalau daur ulang tadi sudah paham ya, misalnya nih ya, kompos kompos, penguraian kompos misalnya ya. Nah, jadi ada sampah-sampah itu dibuat menjadi kompos ya dan lain sebagainya, itu berarti pendaur ulangan. Untuk reduce ya, reduce bagaimana? Reduce ini melakukan pengurangan bahan penghematan. Contohnya misalnya berbelanja ke pasar misalnya kita ya. Nah, jadi kita ada plastik gitu kan. Nah, jadi biasa kita kan boros plastik ya, seperti itu ya. Kadang-kadang kalau kita belanja di beberapa minimarket itu yang ditanya apanya? Mau pakai plastik atau tidak, seperti itu ya. Itu bukan berarti mereka pelit anak-anak Ustadz, bukan. Maksud mereka hanya ingin berhemat. Kita tidak sembarangan selalu menggunakan plastik, setelah digunakan dibuang, tidak seperti itu ya. Nah, jadi istilah reduce itu merupakan penghematan. Kita misalnya mau berbelanja ke toko bawa plastik sendiri ya, atau keranjang sendiri dan sebagainya. Yang keempat adalah refire. Ya, refire itu artinya pemeliharaan. Ya, misalnya nih ya, membuang sampah tidak sembarangan ya. Nah, itu namanya pemeliharaan, refire ya, dan lain sebagainya. Nah, Ustadz, mengenai pencemaran lingkungan sudah kita bahas juga di minggu lalu ya. Jadi kita hanya bahas sekilas saja bahwasanya untuk pencemaran udara misalnya pada gambar ini ya, asalnya dari mana? Iya, salah satunya adalah asal dari pabrik ya, asap pabrik ya. Subhanallah, memang kita harus banyak berbuat baik, artinya seperti tidak membuang sampah sembarangan dan lain sebagainya. Nah, untuk macam-macam pencemaran udara secara khusus ya Ustadz, itu dibagi menjadi dua, primer dan sekunder ya. Primer apa saja ya? Primer itu sebelumnya kita harus perhatikan, bisa dibuat di buku kalian halaman 60 ya. Nah, jadi pencemaran udara ini disebabkan langsung dari sumber pencemar. Itu maka dikatakan primer. Contohnya adalah peningkatan kadar karbon dioksida atau CO2 yang disebabkan oleh aktivitas pembakaran oleh manusia. Itu langsung, maka dia dikatakan primer. Sementara itu yang sekunder Ustadz, berbeda ya dengan yang primer. Jadi pencemaran udara sekunder ini terjadi disebabkan oleh reaksi antara substansi tercemar udara primer yang terjadi di atmosfer. Misalnya nih, pembentukan ozon yang terjadi dari reaksi kimia partikel-partikel yang mengandung oksigen di udara. Nah, demikian ya tentang perbedaan antara primer dan sekunder. Nah, selanjutnya adalah faktor penyebab pencemaran udara apa saja? Aktivitas alam ya. Aktivitas alam ya dapat menimbulkan pencemaran udara di atmosfer. Misalnya kotor-kotoran yang dihasilkan oleh hewan ternak mengandung senyawa metana yang dapat menimbulkan suhu bumi dan akibatnya terjadi pemanasan global ya. Aktivitas manusia ini semua ya, ada juga tercantum dalam Al-Qur'an bahwasanya kerusakan di bumi itu akibat tangan manusia itu sendiri ya. Oleh sebab itu anak, mulai hari ini kita menjaga lingkungan kita. Misalnya apa saja? Pembakaran sampah, asap-asap industri, asap kendaraan, asap rokok ya, senyawa kimia buangan seperti CFC dan lain-lain sebagainya ya.
Nah, dampak pencemaran udara secara umum tadi di awal sudah kita bahas. Misalnya ISPA ya. ISPA itu apa? Kepanjangannya. ISPA adalah infeksi saluran pernapasan akut ya. Itu salah satunya. Ya, di bidang kesehatan. Bagi tumbuhan, kira-kira merugikan nggak? Iya, merugikan juga. Bisa kalian lihat keterangannya bahwasanya abu vulkanik dari meletusnya gunung berapi membuat udara tercemar dan memicu terpicunya hujan asam. Nah, hujan asam mengandung senyawa fulfur yang bersifat asam. Ini diantaranya anak Ustadz semua ya, bisa diperhatikan di buku kalian ya. Bagi tumbuhan ternyata juga sangat merugikan. Efek rumah kaca. Apa itu efek rumah kaca? Nah, konsentrasi karbon dioksida dan karbon monoksida yang tinggi di atmosfer akan memicu terjadinya efek rumah kaca, yaitu peningkatan suhu bumi. CO, karbon monoksida dan CO2. Jadi CO ini karbon monoksida, CO2 ini adalah karbon dioksida. Akan membentuk semacam lapisan yang akan menahan panas bumi keluar sehingga panas yang ditimbulkan bumi akan terkungkung atau terkuruk ya di dalam seperti apa? Seperti pada rumah kaca. Rusaknya lapisan ozon, benar sekali. CFC atau kepanjangannya klorofluorokarbon ya, di sini nggak dibuat Ustaz ya, dibuat sendiri di catatannya ya. CFC ini adalah klorofluorokarbon, merupakan senyawa yang sering digunakan dalam produk-produk pendingin. Nah, misalnya freezer ya, freezer ini kulkas maksudnya ya, AC air conditioner ya, dan aerosol ya. Ketika CFC terurai di atmosfer, maka akan memicu reaksi dengan oksigen penyusun ozonnya. Dengan demikian, ozon akan terurai yang menyebabkan lapisan ozon berlubang-lubang. Nah, padahal lapisan ozon berfungsi atau tidak? Iya, berfungsi. Untuk apa? Untuk pelindung bumi dari panas yang dipancarkan oleh matahari, yaitu sinar UV. Apa UV? Iya, benar sekali nak Ustaz, semua pintar ya. Ultraviolet. Nah, pencemaran tanah. Ketika suatu zat berbahaya atau beracun telah mencemari permukaan tanah, maka pasti dapat menguap, tersapu air hujan dan masuk ke dalam tanah. Kemudian mengendap sebagai zat kimia. Nah, beracun nggak beracun? Ya, jadi ketika dia beracun, ini dapat berdampak langsung pada kehidupan manusia. Ketika bersentuhan atau dapat mencemari air tanah dan udaranya di atasnya, ya seperti itu. Jadi dapat kita simpulkan anak Ustadz bahwa pencemaran tanah adalah suatu keadaan di mana bahwa bahan kimia buatan manusia masuk dan mengubah lingkungan tanah alami. Mengubah menjadi apa? Menjadi buruk atau baik? Buruk ya, seperti itu. Nah, faktor penyebab pencemaran tanah apa saja? Limbah domestik ya. Limbah domestik ini berasal dari daerah seperti pemukiman penduduk ya, pedagang tempat usaha dan lain-lain sebagainya ya. Nah, limbah padat dapat berupa senyawa anorganik yang tidak dapat dimusnahkan atau diuraikan oleh mikroorganisme. Limbah cair dapat berupa tinja, feses ya, mohon maaf ya, ini kotoran, deterjen, oli, cat dan lain sebagainya. Baik. Nah, kedua limbah tersebut, padat dan cair, mempunyai dampak buruk pada manusia. Nah, jadi kita tidak boleh membuang sampah sembarangan ya, Ustadz ya. Nah, limbah industri juga ini sebagai penyebabnya, yaitu ya berasal dari sisa-sisa produksi industri. Ini sudah kita bahas banyak ya, insyaallah ya. Nah, misalnya Hg, ZNPB dan CD merupakan zat yang dapat beracun ya terhadap mikroorganisme. Nah, jika meresap ke dalam tanah akan mengakibatkan kematian bagi mikroorganisme yang memiliki fungsi sangat penting terhadap kesuburan tanah ya. Nah, dampak pencemaran tanah banyak sekali ya Ustadz ya. Nah, untuk penanggulangannya ada disebut dengan remediasi dan bioremediasi. Apa itu remediasi? Nah, bisa dibuka di buku kalian di halaman 66. Remediasi adalah kegiatan untuk membersihkan permukaan tanah yang tercemar. Ada dua jenis remediasi tanah, yaitu in situ atau on site dan ex situ atau off site. Nah, pembersihan on site atau in situ ya, pembersihan di lokasinya. Jadi pembersihan ini lebih murah, lebih mudah. Ya, membersihkan ini terjadi atas venting ya. Terdiri atas venting atau injeksi dan bioremediasi. Nah, pembersihan offsite atau ex situ meliputi penggalian tanah yang tercemar dan kemudian dibawa ke daerah yang aman. Setelah itu di daerah aman, tanah tersebut dibersihkan dari zat pencemar. Caranya adalah tanah tersebut disimpan di bak atau tangki yang kedap. Kemudian zat pembersih dipompakan ke bak atau tangki tersebut. Selanjutnya, zat tercemar dipompakan keluar dari bak yang kemudian diolah dengan instalasi pengolahan air limbah. Pembersihan
pembersihan offsite ini jauh lebih mahal dan rumit. Yang terakhir adalah bioremediasi. Nah, bioremediasi ini proses pembersihan pencemaran tanah dengan menggunakan mikroorganisme. Jadi tadi bio itu artinya makhluk hidup ya. Jadi mikroorganisme seperti jamur, bakteri ya. Jadi bioremediasi ini bertujuan untuk memecah atau mendegradasi zat pencemar yang menjadi bahan yang kurang beracun atau tidak beracun seperti karbon dioksida dan air. Jadi, salah satu mikroorganisme yang berfungsi sebagai bioremediasi adalah jamur vesicular arbuscular mycorrhiza atau FAM. Jamur FAM dapat berperan langsung maupun tidak langsung dalam remediasi tanah ya. Jadi jamur tersebut dapat berperan langsung karena apa? Karena kemampuannya menyerap unsur logam dari dalam tanah itu. Jadi Ustadz, jamur tersebut tidak dapat berperan langsung karena apa? Karena menstimulir pertumbuhan mikroorganisme bioremediasi lainnya. Seperti apa misalnya? Bakteri tertentu, jamur dan sebagainya. Baiklah anak Ustadz yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Sepertinya waktu juga sudah hampir selesai, ya. Ya. Nah, jadi setelah ini anak Ustadz yang sudah selesai membuat ringkasannya bisa masuk ke link quizzes yang sudah Ustadz bagikan. Soalnya tidak banyak, hanya 5 soal. Jadi anak Ustadz jangan buru-buru menjawabnya ya. Di link quizzes ya, jangan buru-buru menjawabnya, benar-benar menjawabnya. Semoga sukses insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Semoga bermanfaat. Jangan lupa pada mulai hari ini kita jaga lingkungan bersih kita ya. Dimulai dari diri kita sendiri, dimulai dari rumah kita, lingkungan rumah ya, lingkungan masyarakat, bangsa dan negara ini. Barakallahu fikum, jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.